Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya ingin bicara tentang kita diberi kuasa untuk menentukan apa yang terjadi di bumi. Sekali lagi, kita diberi kuasa untuk menentukan apa yang terjadi di bumi. Sejak dari pertama, Tuhan menjadikan langit dan bumi supaya siap untuk manusia tinggal. Dan kemudian manusia tidak diberikan kepada langit bumi ini, tapi langit bumi dengan segala ciptaannya itu diberikan kepada manusia. Di dalam Kejadian pasal 1, saya ingin menegaskan hal ini lagi supaya kita tahu. Ayat 28, Alkitab berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Jadi bumi ini diberikan pada kita untuk kita taklukkan, untuk kita berkuasa. Taklukkan itu, berkuasalah. Manusia diberikan segala ciptaan Tuhan ini untuk kita berkuasa atasnya. Tetapi sayang, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah sebaliknya, di mana manusia menyerahkan otoritas, kuasa atas langit bumi ini kepada iblis. Tetapi kemudian kita bisa lihat bahwa Yesus sudah datang dan dia sudah mengambil kuasa itu. Waktu dia masuk 3 hari ke dalam jurang maut, dia ambil otoritas itu dan dia berikan kepada kita. Matius 28, Alkitab berkata ayat 18, Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepada Yesus, kuasa itu sudah diberikan. Segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, atas otoritas itu, Yesus beritahu di ayat 19. Karena itu, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Berdasarkan otoritas dan kuasa yang Yesus sudah miliki, Yesus suruh manusia itu untuk pergi. Apakah itu manusia hanya sekedar pergi tanpa otoritas kuasa? Tidak. Yohanes pasal 1, kita lihat Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bayangkan, kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya, dia Allah, kita anaknya. Sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Juga karena kita anak Allah, sehingga kita punya hubungan otoritas yang Allah punya. Hubungan otoritas yang Allah punya. Dan hubungan otoritas yang Allah punya itu, yang sudah diambil oleh Yesus, Yesus kembalikan lagi kepada manusia. Yesus pergi ke surga. Sekarang yang di dunia ini siapa? Kita. Makanya Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikan segala bangsa murid. Kuasa yang sudah diambil itu Yesus beri kepada gereja. Matius pasal yang ke-16. Kita lihat Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19. Ayat 19. Lihat, Yesus kembalikan kuasa itu. Kepadamu
akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kuasa kerajaan surga. Ini bukan cuma kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini intinya yang saya sampaikan, bahwa kepada kita telah diberikan kuasa untuk menentukan apa yang mestinya terjadi di bumi ini. Karena kita bilang, apa yang kamu ikat di surga terikat di bumi. Di dunia ini terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia ini terlepas di surga. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah punya hubungan. Kita anak Allah. Kita punya otoritas. Kita sudah menjadi anak Allah, kita jadi ahli waris. Dan waktu kita jadi anak, Yesus bilang, ini saya beri kepada kamu kunci. Kunci itu apa? Menentukan apa yang mestinya harus terjadi di bumi ini. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, nggak boleh tinggal diam. Kita nggak perlu ngeluh, kita nggak perlu ngomel. Aduh, dunia tambah susah, keadaan tambah sulit, kejahatan tambah bertambah, meningkat signifikan. Wow, tunggu dulu. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Tuhan bilang, aku sudah berikan kamu kuasa atas langit bumi ini. Betul, memang kamu sudah jatuh dalam dosa, iblis sudah ambil, tapi aku sudah datang. Mati di kayu salib, aku sudah turun ke jurang maut, aku sudah mengambil kembali otoritas itu. Dan sekarang aku beri kembali kepada kamu. Waktu kamu percaya kepadaku di dalam nama Yesus, maka kamu jadi akan Allah. Dan sekarang kuasa yang sudah diberikan kepadamu, aku berikan kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Jadi mestinya apa yang kita harus lakukan? Gunakan mulut kita. Ikat. Apa yang harus kita ikat di dunia ini? Apa yang kita ikat di dunia ini? Kekuatan-kekuatan jahat. Kekuatan-kekuatan iblis. Pekerjaan-pekerjaan, ikat semuanya. Pekerjaan-pekerjaan kegelapan, ikat semua. Apa yang harus kita lepaskan di dunia ini? Damai sejahtera, keselamatan, pertobatan, penuaian, mujizat, kesembuhan, lawatan Tuhan. Lepaskan itu. Bagaimana saja kita bisa membuat apa yang ada di kerajaan surga itu terjadi di dunia ini? Mari kita lihat ayat yang terakhir. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bagaimana kita bisa membuat kerajaan surga itu datang di dunia ini dan kehendak-kehendaknya terjadi. Ayat 9 begini, Matius 6 berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, terus datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Alkitab bilang, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Siapa yang buat kerajaan Allah datang? Kita yang bilang, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Siapa yang buat kehendak Tuhan terjadi di muka bumi? Kita yang buat Tuhan terjadilah kehendak-Mu. Makanya kita diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Mulut kita. Alkitab berkata waktu kita bilang Bapa kami di surga dikuduskan namamu. Dalam bahasa lain berkata Bapa kami di surga dimuliakan namamu. Jadi waktu kita muliakan Tuhan, maka Tuhan hadir. Hadirat Tuhan nyata. Kerajaan Tuhan datang di muka bumi ini. Waktu kerajaan Allah datang di muka bumi ini, kehendak-kehendaknya akan terjadi di muka bumi ini. Jadi saya menantang Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuliakan Tuhan, kita sedang membuat kerajaan Allah datang atas muka bumi ini. Penuhi kota kita, penuhi keluarga kita, penuhi kantor kita, penuhi Indonesia, penuhi dunia ini. COVID-19 sedang merajalela, kegelapan sedang merajalela. Ubah atmosfer ini dengan apa? Atmosfer kerajaan Allah, atmosfer kemuliaan Allah. Buat kehendak-kehendak Tuhan terjadi. Hentikan semua pekerjaan iblis. Hentikan semua kuasa sakit penyakit. Kuasa yang menghancurkan, kuasa yang membinasakan. Gunakan mulut kita. Mengikat, ikat semua pekerjaan iblis. Lepaskan semua pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga terjadi di muka bumi ini.
Jadi jangan berdoa biasa-biasa. Jangan menyembah biasa-biasa. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang menggunakan otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Waktu kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang meminta kerajaan Allah datanglah, dan kehendak Tuhan terjadilah. Mari kita menyembah dalam roh, bukan sekedar menyembah. Masuk dalam roh, biar Roh Kudus pimpin kita dalam penyembahan-penyembahan yang berkuasa. Haleluya.